Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Ida Nur Fariko, mahasiswa guru tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 25980129113, program studi ilmu pengetahuan sosial. Pada hari ini Kamis 6 November 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di SMP Terpadu Joko Tingkir pada mata pelajaran IPS kelas 7 dengan materi kegiatan ekonomi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengecek kerapian kalian terlebih dahulu ya. Silakan berdiri dulu semuanya. Lihat, seragamnya ada yang masih kurang atau enggak? Atributnya sudah lengkap semua ya. Dilihat kanan kiri apakah ada sampah. Kalau ada dipungut terlebih dahulu. Enggak ada ya. Silakan duduk kembali. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mas Ridho disiapkan teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Yang pertama, Ridho, Vino, Zaki, Dian, semua ya untuk hari ini ya. Dan sebelum mulai pelajaran, menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Kepada anak-anak ibu semua, ibu persilakan untuk berdiri semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada seluruh anak-anak ibu. Saya persilakan untuk duduk kembali. Masih pakai ya. Oke ya, 1, 2, 3. Tepuk IPS. Kalian berbelanja di pasar? Pernah semua ya. Ada yang nggak pernah belanja ke pasar? Ya udah pernah semua ya belanja ke pasar. Belanja ke pasar biasanya kalian membeli apa? Bahan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Membeli ikan, membeli sayuran dan sebagainya untuk kita konsumsi sehari-hari. Ya, tadi untuk pertanyaan ke pasar sudah kalian jawab. Terus ini ada pertanyaan lagi, mengapa kalian orang itu perlu bekerja? Karena untuk Cari nafkah.
mencari nafkah. Terus ada siapa lagi yang bisa menjawab? Kebutuhan, yaitu manusia itu memang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, ini videonya bisa kalian sambil baca ya. Baca ya videonya ya. Apa itu tindakan ekonomi? Tindakan atau kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Nah, contohnya ini ada bercocok tanam, berbelanja pasar, untuk memenuhi kebutuhan bahan-bahan makanan yang diolah menjadi masakan yang lezat. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan berupa uang atau pendapatan. Berolahraga ini juga untuk memenuhi kebutuhan jasmani berupa kesehatan, kan apa? Badan ya, berarti sudah menyimak semua tadi. Kalau bekerja tadi untuk apa? Sehari-hari. Dari video di atas, apakah ada yang ditanyakan? Berarti sudah paham semua mengenai video tadi ya? Video tadi merupakan salah satu atau tambahan dari materi kegiatan ekonomi. Selanjutnya kalian disuruh untuk menyimak. Ada tambahan materi dari kegiatan ekonomi. Kalau tadi berbentuk video, sekarang berbentuk PowerPoint atau PPT. Ini ada kegiatan ekonomi. Yang pertama Bu Ida sampaikan, ini ada tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan jenis-jenis kegiatan ekonomi dengan benar. Selanjutnya, peserta didik dapat memahami peran berbagai pelaku ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peserta didik dapat mengevaluasi dampak kegiatan ekonomi terhadap masyarakat dengan penuh semangat dan percaya diri. Itu tujuan dari pembelajaran. Selanjutnya, pengertian dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Jadi kegiatan ekonomi itu mencakup tindakan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan juga konsumsi serta barang dan jasa. Manusia itu melakukan kegiatan ekonomi karena kebutuhan hidup yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan itu terbatas. Itu termasuk pengertian dari kegiatan ekonomi. Selanjutnya, jenis-jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama itu ada produksi. Selanjutnya ada distribusi dan juga konsumsi. Yang pertama itu produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menciptakan
barang dan jasa. Itu termasuk produksi. Sementara distribusi itu gimana, Bu? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Selanjutnya ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, pertanyaan dari Bu Ida, dari jenis-jenis kegiatan ekonomi ini, yang pertama itu ada produksi. Kalau misalnya ini ada seorang petani menanam cabai, itu termasuk produksi atau distribusi? Produksi kan. Kalau kegiatan menyalurkan dari cabai ke pasar itu termasuk distribusi. Sedangkan cabai itu misalnya ini Ibu Sari, seorang ibu rumah tangga membeli cabai dari pasar lalu diolah menjadi sambal, itu termasuk konsumsi. Iya, benar. Berarti sudah paham ya mengenai contoh-contoh dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya ada tujuan dari produksi. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, tujuan dari produksi itu untuk memenuhi kebutuhan manusia, menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua apa itu? Produsen melakukan kegiatan produksi untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan barang dan jasa yang dihasilkan. Coba tujuan produksi yang ketiga dibaca Vino itu secara jelas. Menciptakan lapangan kerja. Kegiatan produksi membuka peluang kerja bagi masyarakat sehingga mengurangi pengangguran. Ya. Jadi tujuan dari produksi itu juga untuk menciptakan lapangan kerja. Dengan adanya produksi atau di daerah kalian misalnya ada pabrik tahu yang besar, itu kan mesti membutuhkan karyawan. Karyawan itu di sekitar kalian yang semula pengangguran menjadi mempunyai pekerjaan. Itu adalah salah satu contoh dari menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya ada menciptakan nilai tambahan. Produksi dapat meningkatkan nilai suatu bahan mentah menjadi produk yang lebih lebih berguna dan bernilai tinggi. Selanjutnya ada faktor-faktor produksi. Yang pertama sumber daya alam, kedua ada sumber daya manusia, modal, dan juga keterampilan. Yang pertama sumber daya alam meliputi kekayaan alam yang dapat digunakan dalam proses produksi. Kedua sumber daya manusia adalah tenaga kerja yang melakukan kegiatan produksi. Ketiga modal adalah semua alat, mesin, gedung, dan dana yang digunakan dalam proses produksi. Sementara yang keempat, keterampilan adalah kemampuan mengorganisasi dan mengolah faktor-faktor produksi lainnya. Nah, itu termasuk produksi. Nah, dari produksi ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada pertanyaan, bisa lanjut ke distribusi. Distribusi ini pengertiannya yaitu menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Itu pengertian dari distribusi. Jenis-jenis distribusi ada dua. Apa? Ya, distribusi langsung terjadi ketika produsen menjual produknya
langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara. Sedangkan secara tidak langsung di sini distribusi terjadi ketika produk dari produsen sampai ke konsumen melalui perantara atau distributor. Nah, itu jenis-jenis dari distribusi. Fungsi-fungsi distribusi ada 3, yaitu apa? Dibaca. Fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Fungsi pertukaran di sini memfasilitasi proses jual beli antara produsen dan konsumen. Fungsi fisik menyimpan, mengangkut, dan memproses produk sehingga menjadi ke tangan konsumen dalam kondisi baik. Sedangkan fasilitas memberikan kemudahan dalam hal pembayaran, informasi produk, dan layanan konsumen. Dari distribusi ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada pertanyaan, Bida yang ngasih pertanyaan ya. Distribusi. Distribusi itu apa sih tadi? Kegiatan apa? Apa Vino? Kegiatan menyalurkan barang. ya. Terima kasih Vino. Tepuk tangan ya untuk Vino ya. Kegiatan ya, distribusi itu termasuk kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Ya, selanjutnya ada yang terakhir ini ada konsumsi. Konsumsi di sini pengertian dari konsumsi adalah apa itu? Ya, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Jenis-jenis konsumsi ada konsumsi produktif dan konsumsi akhir. Konsumsi produktif adalah penggunaan barang dan jasa untuk menghasilkan jasa lainnya. Konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan langsung tanpa tujuan untuk menghasilkan barang lain. Itu termasuk jenis-jenis dari konsumsi. Nah, di sini ada juga pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga keluarga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Ya, itu termasuk pelaku dari kegiatan ekonomi. Hubungan antar pelaku ekonomi ada rumah tangga ke perusahaan, perusahaan ke rumah tangga, pemerintah dalam ekonomi, serta keterlibatan luar negeri. Itu bisa kalian baca. Yang pertama ada rumah tangga ke perusahaan, menyediakan faktor produksi, tenaga kerja, tanah, dan modal. Perusahaan ke rumah, perusahaan menyediakan barang dan jasa kepada rumah tangga dan menerima pembayaran. Pemerintah ekonomi, pemerintah memungut pajak dari rumah tangga dan perusahaan serta menyalurkan barang dan jasa publik. Keterlibatan luar negeri juga, kegiatan ekspor impor dan investasi asing memperluas lingkaran ekonomi ke tingkat internasional. Dari materi PowerPoint yang Bida sampaikan, kalian ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah paham semua?
kalau sudah paham, kita melakukan ice breaking dulu ya, untuk menumbuhkan semangat kalian lagi ya. Kita pakai ice breaking dulu. Tepuk IPS tadi digunakan lagi ya. Tepuk IPS. Kalau sudah, kita coba berbentuk kelompok. Ini sudah berbentuk kelompok ya. Kalian melakukan diskusi kelompok ke masing-masing. Ada 4 kelompok. Setiap kelompok sudah mendapatkan soal semua ya. Jangan lupa itu ditulis nama kelompok masing-masing. Di nama kelompoknya ditulis. Untuk petunjuk yang pertama itu kan kalian disuruh mengamati gambar dan identifikasi jenis kegiatan ekonomi. Nah, di situ ada kegiatan yang pertama, petani menanam padi, pedagang menjual sayuran di pasar, ibu membeli beras di toko, supir mengantarkan beras. Jadi dikaitkan dengan jenis kegiatan ekonomi. Untuk ini kan kalian disuruh mengamati gambar dan mengidentifikasi jenis kegiatan ekonomi untuk menghubungkan gambar dengan jenisnya. Jadi di sini kan ada petani menanam padi, itu kan gambarnya kan. Pedagang menjual sayuran di pasar. Lalu kita lihat dengan jenis kegiatan ekonomi. Ada 3 itu kan, produksi dan konsumsi. Ya, paham? Ya, silakan dikerjakan. 1, 2, 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Muhammad Rafi. Perkenalkan, nama saya Arido Khairul Azam. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Yedi. Kenalkan, nama saya Arfinot Abidin. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kegiatan ekonomi. Yang lain menyimak dan memperhatikan ya. Kegiatan 1. Amati gambar dan identifikasi jenis kegiatan ekonomi berikut dengan menghubungkan gambar dan jenisnya. Petani menanam padi. 1. Petani menanam padi. Produksi. 2. Tadi untuk kelompok 1 dan kelompok 2 sudah berbicara evaluasi ya. Sekarang kelompok 3 dan kelompok 4. Di situ Wija menemukan yang bagian kegiatan 3. Di kelompok 3 tadi SDA-nya itu untuk bahan pembuat roti. Itu kan jawabannya tadi ada tepung, gula, dan bahan lainnya. Itu termasuk sumber daya alam. Sedangkan di kelompok 4 tadi juga ada sumber daya manusia. Itu SDM ya, sumber daya manusia pabrik, memiliki pabrik roti dan memperkerjakan 10 orang. Itu termasuk sumber daya manusia. Ada juga model dari kasus tersebut adalah tanah seluas 500 meter persegi. Itu termasuk model dalam kasus kegiatan 3. Bagaimana mengenai hasil diskusi kalian? Apa sudah memahami dari setiap kasus-kasus tersebut? Kalau sudah, sekarang lanjut untuk mengerjakan asesmen atau latihan soal dari kegiatan ekonomi. Kalau tadi itu kelompok, sekarang itu individu. Individu dikerjakan sendiri-sendiri. Dikasih nama ke kelas, nomor absen, ya. Ya, untuk soal asesmen secara individu sudah kalian kerjakan ya. Ini termasuk soal-soal dari yang kita bahas tadi, yaitu kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi itu tindakan atau itu tadi kesimpulan dari kegiatan ekonomi. Ada juga di sini pelaku dari kegiatan ekonomi apa saja tadi? Yang pertama ibu rumah tangga. Yang kedua Pak. Tiga, ada juga dari masyarakat dari luar negeri. Ya, itu termasuk pelaku-pelaku dari kegiatan ekonomi. Untuk kesimpulannya seperti itu ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sudah memahami semua ya? Bagaimana perasaan kalian setelah memahami kegiatan ekonomi? Jadi mengetahui dari lebih banyak dari produksi, konsumsi, dan distribusi tadi ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasionalisme
Ibu yaitu Garuda Pancasila. Kepada anak-anak Ibu, saya persilakan untuk berdiri semua. Berdiri semua. 1, 2, 3. Duduk kembali. Udah rapi semua ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Dan suruh kalian untuk berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas Mas Edo untuk disiapkan temannya. Doa mulai. Ya, terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini. Jangan lupa kalian tetap belajar di rumah ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian harus lebih semangat lagi dan diusahakan di rumah harus belajar supaya waktu pembelajaran kalian sudah paham materi apa yang akan dijelaskan atau disampaikan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.